Shalom, damai sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan belajar pada bagian saat ini pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bab yang keempat untuk kelas 11 mengenai gaya hidup modern. Istilah gaya hidup modern seringkali kita dengar dan kita tahu perkembangan zaman selalu ditandai dengan perubahan. Masing-masing zaman memiliki tanda yang berbeda satu dengan yang lain, dan juga memiliki gaya hidup yang berbeda pula. Kita mengenal istilah lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup yaitu cara seseorang untuk membawakan dirinya. Dan ini ditunjukkan melalui cara dia berpakaian, cara berbicara, dan bersosialisasi. Kita dapat mengetahui dari setiap zaman, dari setiap tahun, masing-masing berbeda. Seperti apa gaya hidup modern? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya akan bacakan untuk kita semua. Gaya adalah kesanggupan untuk berbuat, kekuatan, kuat, dorongan, atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Besaran yang mempunyai besar dan arah tertentu. Atau bisa berarti juga suatu interaksi yang bila bekerja sendiri menyebabkan perubahan keadaan gerak benda. Sementara kata modern itu sendiri berasal dari kata bahasa Latin. Yang pertama modo, yang artinya cara, dan ernus, yang artinya masa kini. Jika digabungkan memiliki pengertian, modern itu adalah cara masa kini. Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat, dan opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri, ya, untuk merefleksikan status sosialnya. Kemudian, gaya hidup adalah segala sesuatu yang merupakan karakteristik, ciri khas, tata tingkah laku seseorang dalam membentuk pola perilaku tertentu. Sekarang kita melihat bahwa gaya hidup modern secara keseluruhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Sekarang kita sudah tahu pengertian gaya hidup modern menurut istilah ini. Ya. Selanjutnya, jika kita melihat gambar ini, yang pertama, ini adalah gambar akhir tahun 90-an. Dengan gaya yang seperti inilah, kita lihat seperti gambar. Dibandingkan dengan gaya masa kini, yaitu di tahun sekitar 2019-2020, gayanya seperti gambar yang kedua. Ada perbedaan yang sangat mencolok, dan juga ini merupakan tren yang terjadi dalam hal berpakaian. Bagaimana dengan masalah komunikasi? Ini juga mengalami perubahan. Komunikasi terus berkembang, apalagi didukung dengan teknologi yang canggih. Kita melihat semuanya, kalian pasti di HP kalian ada, atau di Android kalian ada gambar-gambar yang tampil di layar. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, bahkan hampir semua orang itu punya namanya WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Dan masih banyak aplikasi lainnya, media sosial lainnya yang terus mengalami perkembangan. Karena zaman ini ditandai dengan internet yang sudah hampir merata dan semuanya terbuka dengan bebas-bebasnya. Itulah perkembangan. Kita tidak dapat memungkiri itu, dan oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana gaya hidup modern ini berkembang terus. Gaya hidup modern ini menunjukkan bagaimana seseorang mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakatnya, perilakunya di depan umum, dan upaya untuk membedakan statusnya dari orang lain, sehingga hal itu menjadi ciri khas pribadi. Jadi ingat, gaya hidup modern ini adalah untuk membedakan status dengan orang lain, menunjukkan ciri khas pribadi. Gaya hidup modern ini juga mau disadari atau tidak, ini menciptakan jurang antara kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok yang lainnya. Status sosial semestinya merupakan penghargaan masyarakat atau yang prestasi yang dicapai seseorang. Namun saat ini status sosial telah mengalami perubahan.
Ini tidak lagi ditentukan oleh prestasi seseorang, melainkan lebih didominasi oleh kekayaan materi dan kedudukan. Ini yang terjadi, kita mau sadari atau tidak. Semuanya yang ada saat ini kita lihat seperti itu adalah gaya hidup modern. Berikutnya, membahas mengenai gaya hidup modern, tentunya ada ciri-ciri tertentu yang bisa kita lihat. Pengaruh gaya hidup modern ini menyentuh setiap lapisan masyarakat dan menciptakan sistem pelapisan sosial yang lebih terbuka sehingga tidak terlalu terikat pada tradisi atau adat istiadat. Dan juga sistem informasi yang terbuka, mudah diperoleh, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tuntutan kehidupan mendorong setiap manusia untuk menggunakan waktu dengan berbagai kegiatan yang terencana dan terorganisir dengan baik. Semuanya menggunakan waktu dengan baik. Hal ini akhirnya menuntut kepada suatu hal yang disebut dengan profesionalisme, bekerja dan melahirkan sikap yang menjunjung tinggi, namanya pemberian upah sesuai dengan hasil pekerjaan, sesuai dengan prestasi yang dicapai. Jadi kalau prestasinya buruk, maka imbalannya atau upahnya pun akan kecil. Tetapi kalau hasilnya memuaskan, prestasinya yang tinggi, itu juga akan mendapatkan imbalan yang cukup besar tentunya. Ya, itulah ciri sekilas yang bisa kita lihat. Tetapi ada beberapa ciri yang sangat jelas terlihat di dalam ciri gaya hidup modern. Yang pertama, yaitu terbuka terhadap inovasi. Nah, kita melihat gambar, ini gambar yang menunjukkan orang sedang mencari, masyarakat gaya hidup modern itu suka mencari sesuatu yang baru, memiliki antusias yang baru untuk menemukan hal-hal yang baru, ide-ide kreatif yang baru, informasi terkini. Ya, jadi bisa itu melalui dalam hal kedokteran, dalam hal teknologi terus juga berkembang, alat-alat canggih ditemukan, perubahan pola hidup, bahkan hal-hal karena informasi yang cepat ini, berita gosip tentang selebritis pun sangat terbuka di dalam gaya hidup modern. Jadi ini ciri yang pertama dari gaya hidup modern. Ciri yang kedua, ini ditunjukkan dengan menghargai waktu. Ya. Masyarakat modern menggunakan lebih banyak waktu untuk berusaha menambah penghasilan dengan berbagai cara. Dengan cara yang satu nggak berhasil, dia pakai cara yang lain. Atau mungkin cara yang satu sudah dilakukan, akhirnya juga menggunakan cara yang lain. Cara A nggak bisa, ada cara B, cara C. Dan semuanya digunakan dengan segala cara supaya waktu itu tidak terbuang dengan sia-sia. Oleh sebab itu kita mengenal istilah time is money. Ini tidak saja menjadi slogan yang mendorong seseorang, memotivasi seseorang untuk menghargai waktu, tetapi juga ini menjadi realita, kenyataan bahwa ini akan menuntut seseorang untuk menambah penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Ya, semua waktu digunakan bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk membangun jaringan yang lebih luas. Waktu sangat berharga bagi orang-orang yang masuk di dalam gaya hidup modern ini. Tidak mau membuang waktu yang sia-sia hanya untuk tidur-tiduran, malas di rumah saja dan tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Ya, sebagai siswa tentunya dimasuk di dunia yang modern ini, kalau kita malas-malasan, kita hanya rebahan, maka kita akan ketinggalan. Kita akan membuang waktu dan waktu kita akan menjadi sia-sia, maka masa depan kita tidak ada yang akan kita dapat. Kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan kalau kita hanya membuang waktu begitu saja. Jadi ini yang menjadi ciri yang kedua dari gaya hidup yang modern. Kemudian dari gaya hidup yang modern ini, masyarakat pada umumnya itu berpikirnya itu lebih rasional. Semua harus diukur dengan akal budi, dengan nalar, masuk akal enggak, logis atau tidak. Ini bagaimana A bisa terjadi, apa sebabnya, akibatnya apa, dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata terikat pada tradisi atau adat istiadat, tetapi kehidupan modern ini lebih mengutamakan lagi akal budi manusia, pikiran manusia.
Jadi perlu dilakukan pertimbangan. Jadi kita tahu saat ini segala sesuatu diputuskan bukan masalah rasa, bukan masalah ini menurut apa kata nenek moyang, tetapi lebih kepada masuk akal tidak, sesuai dengan akal budi atau tidak. Jadi dipertimbangkan dengan baik, diperhitungkan dengan sematang mungkin, sehingga tujuannya bisa tercapai. Berikutnya kita akan melihat ciri yang keempat. Ya, ciri yang keempat kita akan lihat. Nah, gaya hidup modern ini memiliki ciri yaitu menghargai prestasi. Apa yang sudah dihasilkan, karya yang sudah dikeluarkan itu sangat dihargai. Baik itu pekerjaan, baik itu jasa. Maka mereka yang bekerja dengan luar biasa, dengan kerja keras, mereka akan mendapatkan prestasi yang luar biasa, dan ini pun akan membawa dampak yaitu apa? Imbalan yang besar, yang sesuai dengan kerja kerasnya, sesuai dengan profesinya yang sungguh-sungguh, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pun sungguh-sungguh. Bukan semata-mata hanya yang penting aku kerjakan, tidak, tapi dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dikerjakan dengan segala kemampuan, pikiran, waktu, tenaga, semuanya dikerjakan dengan baik untuk menghargai prestasi. Prestasi ini akhirnya dihargai orang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Kemudian, hal ini menuntut tingkat kemampuan yang lebih tinggi agar seseorang dianggap profesional di bidangnya. Jadi, saya sebagai guru pengajar juga mempelajari diri saya supaya saya juga terus berkembang. Tidak hanya sebatas itu, khususnya di masa saat ini, mau tidak mau sebagai seorang guru harus belajar mengenai pembelajaran online. Kalian sebagai siswa juga mau tidak mau harus mengikuti perkembangan. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kita akan ketinggalan. Jadi harus SDM kita terus di-upgrade istilahnya. Harus mengalami perkembangan step by step, mungkin kelihatan kecil tapi tidak mengapa. Yang jelas kita harus terus berkembang untuk mendapatkan prestasi yang baik. Ini akhirnya mendorong sumber daya manusianya itu. Kualitas sumber daya manusia itu yang dipentingkan. Ya. Jadi bukan masalah keturunan dari mana, bukan masalah menurut nenek moyang gimana, tidak. Tapi lebih kepada sumber dayanya manusianya seperti apa. Jadi terus dorong diri kita semua, dorong kalian semua, siswa-siswa yang masih belajar, kesempatan yang baik di masa yang ada ini, gunakan waktu untuk berprestasi, ya, untuk memuliakan nama Tuhan tentunya. Mari berikutnya, ciri yang selanjutnya kita melihat adalah bebas berpendapat. Di zaman yang serba informasi yang terbuka, orang mudah sekali berbicara A, B, dan C, semuanya bebas berpendapat. Ya, meskipun tidak bebas-bebasnya, tetapi ada aturan-aturan tertentu. Tapi pada umumnya kita bebas untuk mengeluarkan pendapat kita. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat atau pandangan secara pribadi, penilaian pribadi, tidak tergantung pada penerimaan atau penolakan masyarakat luas. Mungkin bisa jadi ini akan menjadi pro dan kontra, pasti. Di masyarakat justru ini diterima, ini sebagai bentuk kemajuan dalam cara berpikir di masyarakat yang heterogen, khususnya bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa. Jadi latar belakang budaya itu mempengaruhi pendapat kita, cara berpikir kita. Ketika kita sampaikan berbeda dengan A, berbeda dengan B, nah itu dianggap suatu kemajuan. Karena apa? Disitulah perbedaan itu bukan sebagai suatu yang menghalangi, justru ini dianggap sebagai kekayaan yang harus dihargai dalam masyarakat majemuk. Bebas berpendapat. Kemudian ciri yang keenam, menghargai harkat orang lain. Masyarakat zaman modern menempatkan harkat hidup sebagai hal yang utama, sebagai keinginan untuk dihargai, diterima sebagai pribadi makhluk mulia yang diciptakan Tuhan. Jadi setiap orang itu adalah ciptaan Tuhan. Setiap orang itu di dalam hati, di dalamnya ada rasa penerimaan, ingin diterima, ya, tidak ingin ditolak. Dia berada di komunitas tertentu, dia berdandan sedemikian rupa dengan gayanya,
supaya dia diterima. Pada intinya setiap manusia itu ingin diakui, ingin diterima. Jadi gaya hidup modern ini, orang lebih menghargai harkat orang lain. Kamu seperti itu, kita terima apa adanya. Nah, jadi setiap tindakan yang merugikan orang lain dipandang sebagai tindakan yang layak mendapatkan ganjaran dan hukuman. Jadi ketika seseorang itu bertindak merugikan orang lain, mungkin itu menjelekkan namanya, menghina, bahkan membuli, mengejek dan sebagainya, itu bisa mendapatkan sebuah hukuman. Bahkan ketika kita bersosial media, jadi ketika kita berjejaring pun dalam kita berkata-kata perlu hati-hati, ya. Karena gaya hidup modern ini ciri-cirinya menghargai harkat orang lain. Bukan sebaliknya, bukan orang-orang yang hater, ya, orang gampang sekali untuk nyinyir, gampang sekali untuk berkomentar yang negatif. Jangan seperti itu. Tapi menghargai harkat orang lain, itulah ciri gaya hidup modern, ya. Jadi gaya hidup modern meskipun dia ini adalah bentuk dari perubahan perkembangan zaman, gaya hidup modern memberikan ciri tersendiri, yaitu membuka wawasan, mempengaruhi cara berpikir serta pergaulan yang lebih luas. Kita punya banyak teman, ada yang di daerah A, ada di Papua, ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan. Kita bisa terkoneksi melalui media. Kita terkoneksi melalui komunikasi yang ada, alat-alat yang semakin canggih, yang semakin modern. Tapi ingat, ada juga dampak-dampak yang terjadi, ya. Gaya hidup modern ini dapat menghilangkan nilai-nilai yang luhur. Misalnya yang pernah ada itu adalah gotong royong. Kita sangat jarang sekarang melihat orang yang bekerja bersama-sama terus kemudian tanpa digaji, ya. Tapi kita sekarang melihat ketika orang bekerja, ya itu harus menerima upah. Tapi untuk yang nilai-nilai luhur seperti gotong royong itu sangat jarang ditemui. Kemudian kepedulian sosial, ya, kepedulian sosial akhirnya orang lebih kepada individunya, tidak peduli dengan yang lain. Kalau kita lihat gaya hidup modern, lebih mereka yang penting aku, yang penting aku dan aku. Itu dampak-dampak negatif yang terjadi juga. Ini akhirnya menciptakan masyarakat dengan prioritas yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi punya prioritas yang masing-masing berbeda, ya. Ini gaya hidup modern, ya, gaya hidup modern ciri-cirinya. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan sebagai remaja Kristen, sebagai remaja yang bertumbuh di masa saat ini. Jadi firman Tuhan katakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi mari menjadi remaja, kalian sebagai siswa, jaga pergaulan kalian. Bergaul dengan mereka yang memiliki gaya hidup modern yang mengembangkan diri yang bagus, bukan tambah merusak diri. Karena ada dampak-dampak negatif yang juga mengikuti, ya. Jadi harus pintar-pintarnya kita, hikmat dengan kebijakan kita untuk memilih teman, bagaimana kita berteman. Bukan pilih-pilih teman, tetapi dengan bijak kita, oh ini pergaulan yang salah, ini yang merusak saya, ini yang baik buat saya. Itu yang akan menolong. Jadi pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan baik. Mungkin waktu kita sebelumnya kita adalah anak-anak yang baik, remaja-remaja yang baik, yang mulai dewasa. Tapi ketika kita bertemu dengan teman yang buruk, satu ini meracuni, akhirnya pergaulan kita ini rusak. Akhirnya pergaulan, sikap kita pun mengalami kerusakan karena kita bergaul dengan orang yang salah. Jangan salah pilih dalam bergaul. Bergaulah dengan teman yang memiliki karakter yang baik, ya. Hindari gaya hidup modern yang merusak, gaya hidup modern yang menjatuhkan, gaya hidup modern yang malas-malasan, gaya hidup modern yang tidak peduli dengan yang lain. Mari menjadi remaja yang kuat, menjadi remaja yang berhikmat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukan hanya itu saja, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 3 dan 4 saya bacakan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi di dalam firman Tuhan sendiri
kehidupan rohani itu lebih diutamakan. Ya, jadi karakter kita menjadi orang-orang yang lemah lembut, tentram, itu manusia batiniah itulah yang perlu menjadi prioritas kita. Memang kita perlu berpakaian, iya. Apakah kita tidak perlu untuk memakai perhiasan? Perlu juga. Tetapi pada masa itu memang perhiasan menjadi ciri khas orang-orang yang tertentu. Misalnya dalam mengepang-ngepang rambut itu menunjukkan gaya hidup yang boleh dibilang itu yang buruk. Mereka adalah ciri-ciri orang yang buruk pada masa itu, yaitu memakai perhiasan emas, mengenakan pakaian yang indah-indah dengan rambut yang dikepang-kepang. Mereka hanya mementingkan secara lahiriah untuk menarik seseorang, hanya mementingkan penampilan untuk dilihat orang, diakui orang. Tetapi mereka lupa kepada manusia batiniah. Jadi yang ada yang tersembunyi inilah yang perlu dipakai perhiasan dengan kelemah lembutan, kemurahan hati, ketentraman, damai sejahtera, kasih. Banyak hal yang perlu dipelajari. Ya, mari menjadi remaja-remaja meskipun gaya hidup modern terus mengalami perkembangan, perubahan, tapi prinsip firman Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap berubah. Tidak berubah, maksudnya tidak berubah. Jadi mari kita melihat bahwa manusia batiniah ini perlu dihiasi dengan kemurahan hati. Rohani kita perlu dihiasi dengan kelemah lembutan, menjadi remaja yang santun, rendah hati, lemah lembut, bijaksana, dan sebagainya. Ya, jadi pada pelajaran kali ini kita sudah melihat, sudah mendengar, dan juga mengenai gaya hidup modern, baik dari istilahnya, dari pengertiannya, dan juga dari ciri-cirinya. Semuanya itu biarlah menjadi pengetahuan, itu juga memberikan pengertian yang baru kepada kita. Di masa yang seperti ini, gaya hidup modern itu terus berkembang. Kita tidak terbawa arus yang salah, tetapi kita membawa diri kita menjadi remaja yang ikut arus firman Tuhan, yaitu hidup batiniah kita terus kita hiasi dengan kelemah lembutan, dengan ketentraman, damai sejahtera, kasih. Ya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, demikian materi kita pada bab yang keempat, mengenal gaya hidup modern. Semuanya nanti bisa diulang kembali. Kalau ada yang kelewat, mungkin ada beberapa yang slip, ya, bisa dicek kembali dengan buku materi yang ada. Masih nanti bisa dilihat. Jadi kita belajar, nanti untuk tugas-tugas akan diberikan selanjutnya. Terima kasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.